Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak ingin diampuni Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak ingin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya dihapus olehnya? Manusia tempatnya salah, banyak salahnya. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam banyak salahnya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya mereka yang banyak salah adalah mereka yang selalu dan terus-menerus bertaubat kepadanya. Sehingga saking pentingnya ampunan ini, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bersegera kepada ampunannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat yang lain, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-hambaku bahwa aku adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang. Di antara amalan penting, amalan pokok yang menyebabkan seseorang dapat dihapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, adalah mengesahkannya, bertauhid kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid ini sangat penting karena erat kaitannya dengan karir kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tauhid adalah penentu apakah seseorang itu dikatakan tunduk, patuh, berserah diri kepada Tuhannya atau tidak. Juga barometer apakah amaliyah yang dilakukannya memiliki makna atau tidak di sisinya. Untuk meraih ampunannya, seseorang mau tidak mau harus melewati jalur tauhid, jalur yang tanpanya sia-sialah seluruh amal. Tauhid laksana tiket bagi manusia untuk masuk menebus dosa-dosa masa lalunya. Penebusan itu kemudian diwujudkan dengan pernyataan dan pembenaran dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang layak dan berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka siapa saja yang sepenuh hati menyatakan dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang layak dan berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, haram atasnya neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang berhak ditaati selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya dengan penuh kejujuran di dalam hatinya, dengan keikhlasan tentunya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya neraka. Tentu keikhlasan harus sejalan dengan amal. Selain itu, tauhid juga merupakan aktivitas utama di antara aktivitas-aktivitas para utusannya, para rasulnya, dalam menyeru manusia menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang tidak boleh lagi ada kerikil-kerikil egoisme dalam jiwa-jiwa mereka. Jalan yang harus sudah steril dari tandingan-tandingan benda-benda fana selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa saja yang menerima seruan itu dengan sepenuh hati, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan melepaskan siksa yang pedih daripadanya. Ketika seseorang telah menerima seruan itu, seruan tauhid itu, dan menyatakannya dengan penuh keimanan,
maka ia telah muslim. Ketika seseorang telah muslim lalu berusaha memperbagus keislamannya, maka ia sesungguhnya juga sedang menghapus dosa-dosa masa lalu. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu." Jika seorang hamba masuk Islam lalu menjadi bagus keislamannya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesalahan darinya yang dahulu dikerjakannya, kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas. Lalu setelah itu ada qisas. Apa itu? Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang dilakukan dibalas dengan 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati dhi'afin, sampai 700 kali lipat. Wasayyi'ah bimithliha, sementara keburukan hanya dibalas dengan yang sepadan. Illa an yatazawajallahu anha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Selain dosa-dosanya diampuni, kebaikan-kebaikannya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertauhid, bagi mereka yang mengesakannya, bagi mereka yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sehingga kelak pada hari kiamat akan didatangkan sekelompok manusia dari golongan kaum muslimin yang membawa dosa-dosa seperti gunung, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u yaumal qiyamah nasun, akan datang pada hari kiamat sekelompok manusia, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, bidzunubin amsalil jibal, dengan membawa dosa-dosa seperti gunung, fayaghfiruhallahu lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, wa yad'uha 'alal yahudi wan nasara, dan meletakkannya dosa-dosa tersebut pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkokoh tauhid kita, memperkokoh keislaman kita, dan kita berharap mudah-mudahan meninggal dalam keadaan bertauhid, meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan diampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.